Halo sobat, ketemu lagi dengan saya Abidum. Kali ini kita akan sama-sama belajar dan membahas tentang salah satu hama yang menyerang tanaman anggur. Apakah itu? Ya, spider mite. Mungkin teman-teman di sini masih jarang yang tahu apa itu spider mite. Karena di dalam serangannya, spider mite ini mirip sekali dengan serangan jamur. Hal ini yang sering menyebabkan teman-teman salah penanganan. Spider mite ini salah satu insek, ya. Dia serangga yang bentuknya mirip laba-laba, berukuran mikro, berwarna merah, dan dia menyerang di permukaan dan bawah daun anggur. Di dalam serangannya, ciri-cirinya ini hampir mirip dengan serangan jamur. Maka dari itu, ketika di lapangan, teman-teman sering salah identifikasi bahwa ketika spider mite ini menyerang, dikiranya itu terkena serangan jamur. Akibatnya apa? Salah penanganan. Ketika kita mengira ini jamur, kita pengen menangani, kita biasanya menyemprot dengan fungisida. Ini salah besar, karena dia ini insek. Harusnya kita tangani dengan insektisida, bukan fungisida. Maka dari itu, kita akan mengulas detail tentang apa itu spider mite, bagaimana serangannya, ciri-cirinya, dan bagaimana cara penanganannya secara lengkap. Dan mari belajar bareng. Ciri-ciri spider mite seperti ini ya. Dia serangga berukuran kecil, berwarna merah, bentuknya seperti laba-laba. Karena ukurannya mikro, dia biasanya kurang kelihatan. Biasanya serangan di awal dia menyerang di sekitaran pangkal daun ya. Lihat. Lalu serangannya berlanjut sampai menutupi seluruh permukaan daun. Serangan-serangan awal dia berwarna perak ya, putih keperakan. Ini yang kadang-kadang teman-teman salah identifikasi, ini dikiranya serangan jamur. Di awal-awal dia melebar melalui tulangan daun dan lipatan-lipatan daun. Ini untuk serangan yang lebih lanjut, akhirnya seluruh permukaan daun itu sudah berubah warna. Yang awalnya daun itu berwarna hijau, ini sudah berwarna pink kemerahan. Lihat, untuk kasus-kasus yang lebih fatal, kondisinya sungguh mengkhawatirkan ya. Biasanya teman-teman salah identifikasi, ini disemprot dengan fungisida, kiranya ini kena jamur ya. Di fase yang selanjutnya biasanya dia membentuk benang-benang ya, dia bersarang, benangnya itu menutupi seluruh permukaan daun. Hal ini yang mengakibatkan ketika kita ingin menyemprot ya, penanggulangi ini, akhirnya air yang kita semprotkan itu tidak merasuk ke seluruh permukaan daun akibat benang-benang tadi ya. Maka dari itu, ketika ingin menangani ini, dianjurkan untuk menambah perekat yang kuat agar dia bisa menembus seluruh permukaan daun yang sudah terkena serangan spider mite. Ciri-ciri yang lain, kita untuk identifikasi awal biasanya saya usap-usap dengan ibu jari ya. Ketika tangan kita berwarna merah ya, ini sudah dipastikan ini serangan spider mite. Kelihatannya sih ini dia kena serangan jamur, tapi ketika kita usap-usap seperti ini, ya lihat ibu jari kita berwarna merah.
Ini kondisi daun ketika kena spider mite dalam kondisi yang sangat parah ya. Dia kelihatan putih keperakan. Bila daun muda yang normal kan bagus, harusnya sampai tua pun dia tetap hijau tua. Tapi ketika serangan spider mite begitu masifnya ini tingkatnya udah stadium 4 ya. Kondisinya seperti ini. Ketika kita amati lebih dalam, dia itu kelihatan seperti kena jaring, ada macam jaring laba-laba ya. Lihat, lihatin ini yang lebih apa ya, kelihatan ini kondisi cahaya agak redup ya, kayak gini yang lihat itu ada semacam jaring. Nah, ini bukan kena jamur ya, ini emang spider mite. Kondisi yang parah kayak gini ya. Lihat. Sisa-sisanya kelihatan. Ini bekas moltingan, dia berganti kulit. Lihat putih-putih itu. Nah, ini kan ketika ini begitu parahnya, kita gosok begini, wow, yang ini, wah, lihat seperti darah. Lihat di tangan. Parah kan? Kondisi kebun ketika kayak gini ya, untuk memaksimalkan buah tetap susah. Dia ketika di buah dia crack juga ketika nanti mulai pemasakan. Ini sudah di beberapa kali pakai insek pun kalau sudah parah kayak gini udah tidak bisa tertangani. Salah satu cara yang paling bisa kita tangani ya cuman pakai gunting. Kita pruning total nanti. Pruning total, ini sisa-sisa ini dibuang dan kita insek lagi dua kali paling tidak, dengan dua bahan aktif yang berbeda agar nantinya dia bisa hilang sempurna. Ketika kita aplikasi insek pun bukan cuman kondisi pohon tajuk yang kita semprot, tapi kondisi lingkungan. Kalau di atap bajaringan kayak gini, di bajaringannya pun di atap-atapnya kita harus semprot total karena dia berada ngumpet di situ juga. Iya. Iya kan? Begitu parahnya, minta liatin kondisi tanaman yang terserang spider mite. Dia tidak membunuh, tapi dia menghambat proses fotosintesis. Untuk tunas baru tetap masih bagus, jalannya bagus. Yang disayangkan itu dia tidak bisa berfotosintesis, akhirnya kinerjanya tanaman pun tidak bisa maksimal. Metode penanganan spider mite ini bisa dilakukan dengan berbagai macam cara ya. Rata-rata teman-teman melakukan penanganan spider mite ini dengan dua metode. Satu dengan metode organik dan satunya itu menggunakan metode kimia. Semuanya punya plus minusnya. Bila teman-teman ingin melakukan penanganan spider mite ini dengan cara organik, bisa menggunakan pestisida nabati. Biasanya teman-teman menggunakan air dari rendaman tembakau ya. Ini cukup efektif untuk menangani spider mite. Ada juga teman-teman menggunakan minyak mimba. Minyak mimba ini sangat efektif malahan untuk menangani spider mite dan kutu-kutuan. Bila teman-teman ingin menggunakan
agen hayati bisa juga. Biasanya teman-teman menggunakan Beauveria bassiana ya, ini jamur yang menyerang secara perlahan. Untuk cara yang lain, kalau menggunakan agen hayati bisa juga teman-teman menggunakan agen hayati yang berupa jamur, namanya Acersonia. Jamur Acersonia ini memang dikhususkan untuk penanganan spidermint dan kutu-kutuan. Bila teman-teman ingin melakukan penanganan secara kimia, bisa juga gunakan saja bahan aktif imidacloprid, atau juga teman-teman bisa menggunakan pestisida yang berbahan aktif chlorpyrifos. Kedua bahan aktif ini sangat efektif untuk penanganan spidermint ya. Namun penggunaannya itu jangan dicampur, keduanya itu harus dipisah. Dia digunakan berselang per 3-4 hari. Nah, penanganan secara kimia maupun organik itu harus menggunakan perekat ya. Gunanya untuk menembus lapisan terluar dari spidermint. Itu aja, mungkin itu yang bisa saya bagikan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman. Selamat mencoba dan terima kasih.